PSIS Semarang dikabarkan datangkan Senpetenama di putaran kedua, ini kata CEO Yoyok Sukawi. PSIS Semarang wajib berbenah di putaran kedua Liga 1 2022. Kondisi jeblok di beberapa lini membuat PSIS Semarang finish di posisi 11 klasemen hingga putaran pertama Liga 1 2022-2023. Sosok Senpetenama pernah disebut untuk masuk dalam skema permainan PSIS Semarang. Ketertarikan pemain keturunan Semarang ini tak mustahil PT Nama bergabung ke PSIS di putaran kedua. Manajemen PSIS Semarang sempat menyatakan ketertarikan dengan Senpetenama untuk bergabung dengan PSIS Semarang. Jika benar, PT Nama bisa mendukung permainan Taisei Marukawa dan Carlos Fortes. PT Nama juga bisa membuat pertahanan Mahesa Jenar lebih solid. CEO PSIS Semarang Yoyok Sukawi punya niat merekrut pemain naturalisasi Senpetenama. Hal itu diungkapkan saat rapat dengar pendapat bersama PSSI dan Kemenpora di Komisi 10 DPR RI Jakarta, Selasa 8 November 2022. Anggota Komisi 10 DPR RI yang juga pemilik klub PSIS Semarang, Yoyok Sukawi, turut menyetujui agar proses naturalisasi Senpetenama bisa terus dilanjutkan. Dalam kesepakatan tersebut, Yoyok turut memuji pemain kelahiran Belanda 24 tahun silam itu. Bahkan, Yoyok berkelakar bahwa dirinya tertarik untuk memboyong Sen guna memperkuat PSIS Semarang. Namun harga yang menurutnya tinggi sesuai dengan kualitasnya membuat Yoyok urung melakukan niatnya itu. Menurut pengamatan saya, Sen merupakan pemain muda yang bertalenta, cukup bagus. Bahkan kalau klub saya punya uangnya, kami rencana mau rekrut ini pemain. Tapi kayaknya harganya di luar jangkauan klub saya, tutur Yoyok yang disambut tawa peserta rapat. Artinya saya ingin sampaikan bahwa pemain ini kualitasnya berada di tingkatan yang berbeda dengan pemain lokal kita, ucap Yoyok. Selain memberikan persetujuan proses naturalisasi Senpetenama, Yoyok juga memberikan apresiasi terhadap kerjasama antara PSSI dan Kemenpora yang tetap memikirkan prestasi timnas Indonesia di tengah kesulitan dan kesibukan menyusun aturan sepak bola yang lebih baik. Kami juga apresiasi kerjasama yang solid antara Kemenpora dengan cabur dalam hal ini sepak bola, yakni PSSI walaupun sedang diterpa musibah dan Kemenpora dan PSSI itu tergabung dalam tim task force yang disebutkan dalam penyusunan aturan-aturan untuk pertandingan sepak bola tanah air. Jelas Yoyok, namun Kemenpora dan PSSI tetap komitmen dalam mempersiapkan cabur sepak bola untuk berprestasi di kancah internasional. Salah satunya hari ini dipersiapkan masif dalam menyongsong kejuaraan Piala AFF 2022 dan Piala Asia 2023 melalui naturalisasi pemain Sen ini, tutur Yoyok. Profil 3 lawan timnas Indonesia di Piala Asia U20 2023. Ada Irak, Suriah, dan Uzbekistan. Berikut ini adalah profil 3 lawan timnas Indonesia U20 di grup A Piala Asia U20 2023. Adapun gelar Piala Asia U20 AFC 2023 akan digelar 1 hingga 18 Maret 2023. Tentunya berada di grup A, timnas Indonesia bersama Irak, Suriah, dan sang tuan rumah Uzbekistan. Pelatih timnas Indonesia U20 Sintayong pun mungkin akan dibuat kewalahan. Seperti diketahui, timnas Indonesia U20 yang masuk dalam pot 2 bergabung dengan grup A bersama tim tuan rumah Uzbekistan, Irak, dan Suriah. Di Piala Dunia U20 2023 nantinya, lawan yang akan dihadapi skuad Garuda Nusantara pastinya lebih kuat. Untuk itu Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan diharapkan mampu unjuk gigi di Piala Asia U20 AFC 2023. Berikut analisa lawan timnas Indonesia di ajang Piala Asia U20 2023 mendatang. Pertama, Irak. Timnas Indonesia U20 akan menghadapi Irak dalam laga perdana penyisian grup A di Lokomotif Stadium Tahnet pada 1 Maret 2023. Timnas U20 Irak merupakan negara paling sukses di Piala Asia U20. Mereka memiliki catatan dengan tampil sebanyak 18 edisi di Piala Asia U20. Tentu saja catatan ini tak bisa dianggap remeh oleh timnas Indonesia, sebab mereka bisa saja bertekad kembali mencatatkan gelar pada edisi kali ini. Kedua, Suriah. Tak hanya Irak, tim asuhan Sintayong tak boleh menganggap mudah Suriah.
Surya memiliki catatan sebanyak 11 kali tampil di Piala Asia U20. Mereka juga pernah meraih gelar juara di Piala Asia U20 pada edisi 1994. Surya akan menjadi lawan kedua timnas Indonesia U20 di Lokomotif Stadium Tahnet pada 4 Maret 2023. Dan yang ketiga, Uzbekistan. Setelah menghadapi Irak dan Suriah, timnas Indonesia U20 akan menghadapi laga terakhir penyisihan grup A. Ronaldo Kuate dan kawan-kawan akan menghadapi tim tuan rumah di Istiqlal Stadium, Fergana, 7 Maret 2023. Uzbekistan tidak bisa dianggap gampang oleh timnas Indonesia. Hal ini karena timnas Indonesia U20 bakal tampil sebagai tuan rumah. Tentu saja mereka akan lebih percaya diri menghadapi skuad Garuda. Uzbekistan memang belum pernah mencatatkan diri meraih gelar. Namun mereka tak bisa dianggap mudah sebab selama ini mereka tercatat berpartisipasi sebanyak 8 kali. Dengan melihat peta kekuatan 3 lawan timnas Indonesia U20 ini, tim asuhan Sintayong harus bekerja keras demi bisa unjuk gigi. Sintayong belum lama ini juga mengatakan akan memulai persiapan untuk timnas Indonesia U20. Mereka direncanakan akan TC pada 1 Februari 2022. Meski untuk persyaratan resmi dari PSSI belum ada, tetapi Sintayong telah berbicara soal persiapan timnas.